Hidup ini seperti roda ya, berputar ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Bagi kamu yang sekarang berada di titik terendah dalam hidup kamu, dan kamu bingung mau ngapain, dan kamu mau merubah hidup kamu, maka ini saya ada beberapa saran yang bisa kamu ikuti. Yang pertama adalah jangan memperparah galau kamu. Jadi memang kalau kita berada di titik terendah, terkadang tendensinya itu adalah kita memperparah apa yang kita rasakan. Jadi misalnya kita dengerin lagu sedih, kemudian kita ngomong ke orang hal-hal yang negatif semuanya. Kita jelek-jelekin diri kita ngomongin semua hal yang buruk. Nah, ini harus dirubah. Supaya kenapa? Supaya kita pikirannya bisa positif. Kalau dari saya, saran saya adalah jangan dengerin lagu yang galau. Kalian secara proaktif cari lagu-lagu yang bisa kasih kalian motivasi, ya lagu pembangkit semangat yang kalau misalnya kalian denger, wah kalian kayaknya mau kerja, itu kalian cari ya, misalnya di YouTube cari aja, kemudian kalian simpen dan kalian play. Pada saat kalian galau, kalian mainkan musiknya, dengarkan dan kemudian perlahan berubah pemikiran kalian menjadi positif gitu ya. Dan setiap kali kalau misalnya dengar ada lagu sedih, coba hindari, di skip gitu ya. Jangan sampai lagu sedih ini malah memperparah keadaan. Karena banyak orang yang seperti itu. Dia ada lagu sedih, dia tambah mikirin yang aneh-aneh, negatif, dia tambah parah gitu di dalam situasi dia gitu. Kemudian nempel ke orang yang positif. Jadi di dalam lingkungan kita, ya kalian bisa coba analisa nih ya. Teman-teman kalian, kalau kalian cerita kondisi kalian tuh ada yang reaksinya positif, ada yang negatif. Negatif itu maksudnya dia memperparah kondisinya. Ya emang lu seperti ini, lu mah payah, gini-gini dia tambah jelek-jelekin. Tapi ada orang yang positif ke kita. Oh nggak apa-apa, lu bisa rubah kok. Lu bisa gini kok, lu bisa lakukan ini kok. Kalian catat orang-orang itu dan coba kalau misalnya mau keluar dan berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang itu. Supaya apa? Supaya kalian jadi positif. Kemudian apalagi dari sisi postur tubuh. Ya, postur tubuh ini mempengaruhi kita punya pikiran. Saya sudah cerita ini berkali-kali ya. Jadi kalau misalnya kita sedih, jangan sampai badan kita bungkuk. Ya, jangan sampai kita ngadepnya ke bawah gitu ya. Kita rubah. Badan kita tegak, ya, sering-sering senyum dan kita lihatnya ke atas, jangan ke bawah gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan ini tujuannya adalah tidak memperparah galaunya, membuat pikiran kita jadi positif. Kemudian yang kedua, pakai momen ini untuk mempelajari hidup kamu. Ya, ini juga hal yang sering saya lakukan ya. Jadi coba di atas kertas kosong kalian tuliskan ya kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, terutama yang membuat kalian sampai berada di titik ini. Coba kalian renungkan, kenapa ya bisa sampai di titik ini? Renungkan, tuliskan kesalahannya. Apakah karena judi online? Apakah karena salah investasi, all in crypto, ikutin influencer, nonton video YouTube, influencernya bilang all in, kalian all in? Atau apakah kalian menjalankan bisnis, kemudian bisnisnya gagal? Tuliskan, dan kalian coba tuangkan pemikiran kalian. Oh ya, ini salah karena salahnya ini. Dengan detail ya, oh pada saat itu berpikirnya seperti ini, tapi ternyata tidak seperti ini. Nah, ini penting sekali ya, supaya kenapa? Supaya kalian ingat dan nggak melakukan kesalahan yang sama. Dan kadang kita bisa punya pemikiran yang berbeda di hari yang berbeda. Jadi nanti kalian bisa coba misalnya hari ini sudah selesai tulis, seminggu lagi kalian buka catatannya, lihat lagi, tambahkan pemikiran kalian. Intinya semuanya diluapin dan dipelajari gitu ya, direnungkan supaya ini jadi sesuatu yang nggak kalian ulang. Karena ini yang paling penting. Kalau kalian berhasil bangkit tapi melakukan kesalahan yang sama, balik lagi nanti gitu. Dan menurut saya nggak banyak orang yang melakukan ini ya. Seharusnya seperti ini. Jadi kalau ada kesalahan yang kita lakukan, terutama yang fatal, sekali aja ya. Jangan sampai diulang-ulang gitu ya. Jangan sampai kita nggak mempelajari apa yang sudah terjadi dan mengulang kesalahan yang sama. Oh ya, bagi kalian yang tertarik untuk mulai bisnis, ya kalian bisa coba cek aplikasi yang sedang saya bangun, ya namanya Growin. Itu di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis, kemudian bisa networking sama pebisnis, bisa konsultasi tertulis, dan ada template dokumen siap pakai. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian ingat dengan emosi kegagalan ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu yang bisa membuat kalian termotivasi terus dalam hidup kalian. Banyak sekali orang sukses di luar sana yang sangat humble ya ketika bertemu dengan orang lain karena mereka itu pernah di titik yang sangat rendah dalam hidup mereka. Dan mereka tahu rasanya mereka nggak mau ke sana lagi. Nah kalian manfaatkan momen ini. Ingat dengan emosi ini. Nggak apa-apa keluarin emosinya sedih, kemudian kesel.
ingat dengan emosi ini. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kalian sudah balik lagi dan kalian berhasil, kalian akan mau menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi sudah kalian renungkan. Kalian gak akan sombong, kalian akan humble, dan kalian gak akan terlalu gegabah di dalam hidup ya dengan mengingat emosi ini. Ya, emosi di dalam titik yang terendah ini dalam hidup kalian. Dan kalian harus terima juga ya, kesalahan ini adalah atas semua yang kalian lakukan. Jangan sampai kalian melemparkan kesalahan ini ke orang lain. Oh, gue kayak gini karena orang tua gue nih gak pernah ngajarin gue. Karena teman gue nih yang nyaranin gue untuk judi online. Jangan ya. Ini semua terjadi karena kesalahan kamu sendiri. Semua yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita di posisi sekarang ini adalah akumulasi dari semua keputusan yang kita ambil dari dulu sampai dengan sekarang. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jadi kalau misalnya kalian masuk dalam posisi yang sangat susah, itu karena kalian melakukan kesalahan ya di dalam hidup kalian selama ini gitu. Kemudian yang keempat adalah gerak ya. Gerak untuk cari ide. Ya kadang kalau kita berada di titik terendah dalam hidup, kita mau cari pencerahan gitu ya, entah misalnya kalian kehilangan pekerjaan, cari kerjaan baru, misalnya kalian gagal investasi, mau cari peluang baru buat dapat uang, bisnis, saya menjadi afiliator atau apapun, ketika mencari ide, cobalah untuk bergerak. Nah ini saya selalu tekankan ya, karena saya juga mempraktekkan ini. Jadi pada saat kalian berpikir itu sambil jalan kalau bisa. Kalau saya sambil jalan. Ya saya ngikutin caranya Steve Jobs ya. Steve Jobs itu selalu begitu ya. Kalau misalnya dia ngajak orang buat tukar pikiran untuk bahas satu masalah yang penting, dia ngajak jalan. Kalau dia sendiri lagi ada pikiran, ya dia ingin cari solusi, dia jalan. Nah kalau pendirinya Nike, tuh ya kalau kalian baca bukunya Phil Knight, dia lari. Beda ya, jadi dia kalau ada masalah dia lari. Makin berat masalahnya dia lari makin lama, supaya dapat ide. Nah, ini menurut saya memang sangat efektif. Nanti kalian bisa coba ya. Kalian jalan ya di luar rumah, mungkin di komplek gitu, ataupun di dalam ruangan. Kalau misalnya di luar nggak memungkinkan, kalian misalnya tinggalnya di apartemen ribet gitu kalau keluar, di dalam ruangan aja bolak-balik. Terus bolak-balik ya sampai setengah jam, 1 jam sambil berpikir untuk mengeluarkan semua ide-ide kreatif kalian. Nah, kemudian untuk membuka pikiran, kalian juga bisa coba untuk eksplorasi tempat baru. Jadi jangan sampai kalian hanya baku di tempat-tempat lama. Misalnya, kalian selalu pergi ke satu kafe ya untuk makan siang dan juga makan malam secara rutin setiap hari. Kalian rubah itu. Misalnya sekarang ke kafe yang lain. Atau misalnya kalian biasanya kalau misalnya lagi pakai laptop nongkrong buat kerja itu di kafe A nih, pindahkan ke kafe B. Pindahkan ke kafe C. Supaya apa? Supaya pikirannya terbuka. Itu salah satu cara untuk kita ngebuka kita punya pikiran adalah kita merubah situasi kita. Karena kalau misalnya situasinya sama, terkadang ini ya saraf-saraf dalam pikiran kita ini nggak kebuka gitu. Jadi ini sangat membantu karena ini salah satu teknik yang selalu saya gunakan ya, makanya saya sampaikan di sini. Kemudian yang kelima yang paling penting menurut saya itu adalah eksekusi. Jadi kalian harus ingat, kalau misalnya kalian tetap melakukan hal yang sama, hasil yang didapatkan itu pasti sama. Kalian harus melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi walaupun kalian sudah petakan gitu ya tujuannya mau ngapain, mau bisnis, mau apa, dan kalian sudah punya perencanaan yang baik dari bulan ke bulan, kalau nggak dieksekusi, nggak ada yang terjadi. Jadi biasakan dari sekarang untuk take action. Per hari ini harus lakukan apa supaya lebih dekat terhadap goal yang kalian sudah set. Misalnya kalian bilang, oh mau mulai bisnis. Ya kemudian bisnisnya ini adalah restoran hotpot misalnya ya. Per hari ini bisa ngapain? Kalian tuliskan, oke, per hari ini bisa coba merenungkan namanya dulu. Kemudian coba research deh beberapa tempat hotpot yang ada di sekitar yang kira-kira menjadi potensi kompetitor. Langsung lakukan itu. Biasakan dari pemikiran kita sampai kita lakukan itu sempit jaraknya. Jadi kalian harus biasa untuk eksekusi. Ya ingat ya, kalian kan mau merubah hidup kalian. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan dengan buas gitu. Kalau saya, semuanya saya buat tertulis. Ya, walaupun saya gunakan laptop ya. Jadi, dari goalnya saya 5 tahun, goalnya saya 1 tahun, kemudian goal saya per bulan, dan kemudian per hari, to-do list-nya, setiap pagi itu saya tulis. Saya harus lakukan 5 hal ini. Ini sesuai dengan goalnya saya nih, untuk tahun ini. Ini sesuai dengan goal 5 tahun ini. Jadi, hari ini saya harus lakukan ini. Cuman harus disiplin aja melakukan ini dari hari ke hari. Ini menurut saya satu kebiasaan yang kalian misalnya bisa buat seperti ini menjadi habitnya kalian. Ini akan sangat powerful. Ya karena ini efeknya akan jangka panjang ya. Dan terutama kalian ingin merubah hidup kalian.
Nah, jadi kira-kira 5 hal tadi yang bisa kalian lakukan ya. Pertama, jangan memperparah galau. Kedua, pelajari hidup kamu. Ketiga, ingat emosi kegagalan ini. Keempat, gerak cari ide. Dan kelima itu eksekusi. Nah, ingat ya, semua ini akan berlalu. Waktu itu cepat. Mungkin sekarang tahun 2025, nanti nggak berasa tiba-tiba sudah 2028, 2038, kalian akan tahu apa yang saya maksud ya. Waktu itu benar-benar cepat. Jadi biasa aja ya, memang ini adalah bagian dari hidup. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan catat semua yang tadi saya sampaikan dan kalian mulai eksekusi, take action. Semoga ini membantu ya.